Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kelayakan proyek UMKM Tenteng Kembar Arjuna. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada Safa Jahra NPM 10, Fatih Rahmawati NPM 16, Anissa Rizka NPM 22, Reni NPM 25, Dela NPM 60, dan Dia Fajria NPM 61. Selanjutnya, pertama-tama saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai UKM Tenteng Kembar Arjuna ini. Tenteng merupakan suatu makanan tradisional khas dari Ciamis yang disukai oleh berbagai kalangan, seperti dari usia anak-anak hingga usia dewasa. Kemudian tenteng ini berbahan dasar dari beras yang dimasak hingga menjadi nasi, kemudian dijemur hingga kering, dan kemudian digoreng lalu dicampurkan dengan gula. Nah, tenteng ini memiliki rasa yang manis dan teksturnya yang renyah. Pada umumnya, pembuatan tenteng ini masih dalam skala industri rumahan. Salah satunya yaitu UMKM Tenteng Kembar Arjuna yang didirikan oleh Ibu Ira Pariha pada tahun 2013 yang beralamatkan di Jalan Linggamanik, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. UMKM Tenteng ini biasanya dipasarkan ke daerah pasar dan toko oleh-oleh. Namun pada beberapa tahun terakhir ini masih ada dalam keterbatasan dalam segi pemasaran. Oleh karena itu, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, UMKM ini dapat dikembangkan menjadi suatu industri dalam skala yang lebih besar lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dela. Baik, selanjutnya adalah aspek hukum. Aspek hukum yang dimaksud mencakup jenis badan usaha, tanda daftar perusahaan atau TDP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, surat izin usaha perdagangan SIUP, izin mendirikan bangunan atau UMB, izin domisili, KTP, status hukum tanah, dan izin kendaraan bermotor. Untuk saat ini, usaha Tenteng Kembar Arjuna memiliki badan usaha perseorangan yang sudah memiliki legalitas PIRT dan halal, serta sudah diperbaharui pada tahun 2021. Pemilik dari usaha Tenteng Kembar Arjuna memiliki NPWP, SIUP, dan KTP. Usaha juga sudah memiliki izin domisili di Dusun Linggamanik RT 03 RW 07, Panjerikan, Ciamis, Jawa Barat. Usaha Tenteng Kembar Arjuna tidak memiliki kendaraan produksi karena tidak terjun langsung dalam proses distribusi. Akan tetapi, usaha menggunakan kendaraan pribadi pemilik dan hanya digunakan untuk mengambil atau membeli bahan baku dari pasar. Untuk rekomendasi scale up yang akan kami sarankan, usaha Tenteng Kembar Arjuna akan memiliki badan usaha perseroan terbatas atau PP untuk memudahkan dalam penarikan investor serta pengelolaan manajemen yang lebih baik karena pengaturannya sudah tertera pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Produk usaha Tenteng Kembar Arjuna juga akan melakukan pengajuan legalitas perizinan Bepom agar lebih mudah mendapat kepercayaan konsumen. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Reni. Yang selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran, di mana untuk saat ini produk Tenteng banyak dijual di pasar tradisional, warung, distributor toko oleh-oleh. Selain itu juga menerima pesanan secara online ataupun offline di rumah pemilik pabrik. Dan strategi promosi yang digunakan pun juga tergolong sederhana, yaitu melalui mulut ke mulut. Adapun rekomendasi scale up yang dapat kami tawarkan yaitu dengan melakukan perluasan daerah distribusi produk, dapat dilakukan dengan kerjasama dengan toko oleh-oleh di daerah Ciamis ataupun pihak lainnya di luar daerah. Serta kita juga akan menambah sarana penjualan dengan memanfaatkan marketplace yang ada seperti Shopee, Tokopedia, GoFood, dan sebagainya. Kemudian kita juga akan berusaha untuk menggunakan strategi promosi yang lebih kreatif lagi dengan menggunakan platform Instagram, YouTube, Facebook, dan lain. Selain itu kita juga berencana untuk bekerja sama dengan public figure dalam bentuk endorsement agar meningkatkan penjualan dari Tenteng Kembar Arjuna. Selain itu, untuk menunjang pemasaran produk, kami juga akan melakukan pengembangan pada label dan kemasan produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fatih. Selanjutnya, ada analisis dari segi aspek keuangan dari UMKM Tenteng Kembar Arjuna ini. Yang pertama itu, aspek keuangan dari kondisi saat ini, di mana pada awalnya Tenteng Kembar Arjuna memerlukan biaya investasi sebesar 56.225.000 dengan total pengeluaran sekitar 52.271.000 rupiah dengan total pendapatannya 72.000. Nah, kemudian berdasarkan hasil analisis tersebut didapatkan kesimpulan bahwa UMKM ini layak untuk dijalankan karena nilai IRR-nya itu sebesar 6,1%, yang dimana melebihi dari nilai DF-nya yaitu 6% sebagai standar dari adanya UMKM. Dan juga dapat dilihat dari nilai PI-nya yaitu sebesar 100,2%, di mana standar UMKM pada umumnya itu lebih dari 100%. Maka UMKM Tenteng Kembar Arjuna ini layak untuk dijalankan. Kemudian, untuk rekomendasi dari scale up-nya, berdasarkan hasil analisis kami, untuk biaya investasi yang diperlukan oleh UMKM Tenteng Kembar Arjuna ini apabila akan di scale up menjadi suatu industri yang lebih besar, ialah sebesar
Rp554.445.000 dengan total pengeluaran Rp520.593.000 dan total pendapatannya itu Rp972 juta. Nah, berdasarkan hasil analisis dari aspek keuangan setelah scale up ini, didapatkan kesimpulan bahwa UMKM Tenteng Kembar Arjuna ini dinilai layak untuk dijalankan dan perancangan untuk di scale up menjadi suatu industrinya itu layak untuk dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari nilai IRR-nya itu sebesar 35,10%, di mana standar dari industri itu nilai IRR-nya lebih besar dari nilai DF-nya yaitu 10%. Kemudian nilai PI-nya itu sebesar 169,97%, di mana standar suatu industri nilai PI ialah 110%. Oleh karena itu, UMKM Tenteng Kembar Arjuna dinilai dari aspek keuangan layak untuk dijalankan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dela. Selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi, manajemen sumber daya dan manusia. Aspek ini bertujuan untuk menentukan secara efektif dan efisien mengenai struktur organisasi yang akan digunakan dan jenis-jenis pekerjaan yang diperlukan agar usaha dapat berjalan dengan lancar serta kebutuhan biaya gaji dan upah tenaga kerja terkontrol dengan baik. Saat ini UMKM Tenteng Kembar Arjuna sudah memiliki pelanggan tetap meskipun usaha belum memiliki visi misi tertulis dan jelas, sehingga tujuan dari adanya usaha tersebut hanya menjaga kepercayaan konsumen dengan cara menciptakan produk yang selalu berkualitas baik dan konsisten. Sistem pemasaran UMKM Tenteng Kembar Arjuna juga belum terstruktur dengan baik dan hanya melakukan proses distribusi dan tidak melakukan juga belum terstruktur dengan baik dan hanya melakukan proses produksi dan tidak melakukan distribusi maupun pemasaran. UMKM Tenteng Kembar Arjuna memiliki karyawan sejumlah 16 orang yang terdiri dari 4 orang pria dan 12 orang wanita dengan pembagian beban kerja yang tertera pada layar. Untuk rekomendasi scale up dari kami, UMKM Tenteng Kembar Arjuna memiliki visi misi untuk menyamaratakan tujuan dari perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk mencapainya. Visi misi tersebut dengan menghasilkan produk yang selalu berkualitas baik, memiliki mutu yang sesuai standar yang telah ditetapkan, melakukan penelitian untuk pengembangan produk baru, memasarkan produk dengan cara yang unik, melakukan evaluasi secara berkala, serta melakukan perawatan fasilitas produksi guna menunjang keberhasilan produksi. Kami juga merekomendasikan peningkatan jumlah karya menjadi 32 orang guna memfasilitasi sumber daya manusia di lokasi usaha yaitu Ciamis. Untuk pembagian karyawan dan bidangnya dapat dilihat pada layar berikut. Next. Berikut adalah struktur organisasi rekomendasi yang kami telah tetapkan. Selain itu, penentuan visi misi dan pengembangan struktur organisasi, kami juga merekomendasikan pelatihan ataupun training setelah karyawan terpilih melalui proses rekrutmen. Training tersebut mencakup SSOP atau Sanitation Standard Operation Procedure, GMP, HACCP, serta kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 pada karyawan. Dilakukan juga proses pengawasan untuk mengevaluasi sejauh mana karyawan dapat bekerja secara maksimal dan sesuai dengan arahan serta pengembangan sumber daya manusia untuk dapat mengembangkan skill dan pengetahuan yang dimiliki. Pengembangan SDM berupa coaching yang dapat melibatkan Dinas Koperasi dan Disperindak Kabupaten Ciamis dan lembaga profesional lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Reni. Selanjutnya yaitu mengenai aspek teknis dan operasi, di mana kondisi saat ini produksi teng-teng sendiri masih menggunakan proses dan peralatan yang tergolong tradisional, yaitu masih menggunakan kompor gas untuk pemasakan, serta pengeringannya pun masih secara alami menggunakan sinar matahari. Nah, produksi teng-teng ini perharinya menggunakan bahan baku beras sebanyak 50 kg per minggu, dan lokasi usaha pun juga masih berada dalam satu kawasan dengan rumah pemilik. Hal ini juga menyebabkan fasilitas di pabrik teng-teng juga cukup terbatas. Dan berikut adalah gambaran dari pabrik teng-teng yang saat ini. Selanjutnya juga terdapat diagram alir proses produksi, di mana terdiri atas pencucian, pemasakan beras, lalu dilakukan pengeringan dengan sinar matahari, penggorengan, penirisan, kemudian dilakukan mixing dengan karamel, dan dilakukan pencetakan serta pengemasan. Mungkin bisa dilanjut. Nah, berikut ialah diagram material proses produksi serta proses flow dari diagram. Selanjutnya yaitu terdapat neraca massa dari proses produksi yang menunjukkan perhitungan jumlah bahan yang masuk serta yang keluar ataupun output yang dihasilkan, di mana pada sekali produksi dibutuhkan 50 kg beras sebagai input yang nantinya akan menghasilkan 100,465 kg teng-teng sebagai output. Mungkin untuk setiap prosesnya detailnya dapat Bapak dan Ibu saksikan di slide kami.
Selanjutnya juga terdapat hasil perhitungan neraca energi dari setiap proses. Untuk detailnya mungkin dapat dilihat di slide. Dan juga terdapat layout pabrik Teng-Teng saat ini, di mana lokasi masih satu kawasan dengan rumah pemilik dengan fasilitas-fasilitas yang memang belum secara maksimal menunjang kinerja dari karyawan. Mungkin bisa dilanjut. Nah, berikut ialah rekomendasi scale up dari aspek teknis dan operasi, di mana proses produksi dan peralatan yang digunakan akan lebih modern, walaupun secara umum proses produksi yang kita lakukan masih sama. Lalu terjadi pula peningkatan produksi Teng-Teng, di mana beras yang kita butuhkan tiap harinya meningkat dari 50 kg per minggu menjadi 135 kg per hari. Nah, lokasi pabrik juga sudah kita usahakan untuk terpisah dari rumah pemilik pabrik dan telah dilengkapi oleh fasilitas lain seperti laboratorium, musola, parkiran, toilet, kantin, kantor, dan lain-lain. Mungkin detailnya dapat Bapak dan Ibu saksikan di slide. Lalu untuk proses produksinya juga kurang lebih sama, hanya peralatan dan proses-prosesnya lebih modern. Selanjutnya, mungkin dapat dilanjut slide-nya. Nah, berikut ialah neraca masa proses produksi, di mana inputnya yaitu 135 kg beras, dan nanti di akhir kita dapatkan produk Teng-Teng sebagai output sebanyak 270,302 kg per harinya. Dan mungkin bisa dilanjut untuk melihat neraca energinya. Nah, berikut ialah neraca energi proses produksi dari setiap prosesnya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu terdapat penentuan lokasi usaha dengan metode ranking, di mana pada kali ini kita juga melakukan suatu metode, yaitu metode ranking untuk menentukan lokasi usaha yang akan kita gunakan sebagai pengembangan. Di mana kita dengan memberikan skala 1 sampai 10, berupa nilai terendah sampai nilai tertinggi dengan pertimbangan beberapa lokasi yang telah kami pilih, diantaranya yaitu Ciamis, Barekbek, dan Cijenjang. Adapun beberapa faktor penentu yang kita gunakan beserta bobotnya, yaitu bahan baku sebesar 30%, ketersediaan air sebesar 10%, transportasi 30%, pasar potensial 20%, dan kondisi lingkungan 10%. Nah, kami juga telah berdiskusi untuk memberikan skor pada setiap daerah dengan beberapa faktor yang telah kami pilih. Lalu skor nilai yang telah diberikan pada tabel kemudian kita kalikan dengan bobot yang telah kita tentukan, sehingga didapatkan hasil seperti pada tabel yang tertera di PowerPoint, di mana daerah Ciamis memiliki nilai bobot akhir yang paling tinggi dibandingkan dengan usaha lain, yaitu sebesar 9,2, sementara itu daerah Barekbek 5,9, dan Cijenjing sebesar 7,5. Oleh karena itu, Ciamis kita tetapkan untuk menjadi lokasi usaha untuk pengembangan menjadi industri yang lebih besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dea. Oke, selanjutnya adalah aspek sosial dan ekonomi. Untuk kondisi saat ininya, yaitu staf produksi melibatkan warga sekitar tempat UMKM, terdiri dari pencucian 1 orang, di staf menyatakan 2 orang, dan staf pengepakan 12 orang, serta di staf penggorengan 1 orang. Dengan dilibatkannya warga sekitar, maka UMKM membantu perekonomian warga lokal. Kemudian bahan baku yang digunakan juga berasal dari Ciamis. Dan rekomendasi setelah scale up, yaitu menambah staf produksi dan melibatkan warga sekitar, agar dapat membantu perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan warga sekitar, kemudian bekerja sama dengan pengusaha lokal untuk suplai bahan baku, serta menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah Kabupaten Ciamis, membuat sarana wisata dan edukasi Teng-Teng agar pihak luar dapat menerima atau mendapatkan berbagai ilmu mengenai proses pembuatan Teng-Teng dan hal-hal yang berkaitan dengan produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Safa. Baik, yang selanjutnya adalah aspek lingkungan dan manajemen limbah, di mana jika mendengar kata limbah pasti sesuatu yang dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya pembangunan suatu usaha yang berwawasan lingkungan dan tidak mencemari lingkungan. Untuk kondisi saat ini di UMKM Teng-Teng Kembar Arjuna, jenis limbah yang dihasilkan yaitu bekas cucian beras dan asap hasil pembakaran dengan kayu bakar, yang diyakini dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan jika dalam jumlah yang cukup banyak. Namun karena proses produksi masih sedikit saat ini, maka diperkirakan tidak terlalu mencemari lingkungan. Yang selanjutnya, limbah air cucian beras dan bekas minyak goreng akan ditampung di bak pengendap yang berbeda yang memiliki filter, kemudian dibuang ke sungai. Dan pabrik ini tidak memiliki ventilasi yang memadai, sehingga udara di sekitar pabrik panas dan dapat membahayakan pekerja. Salah satu penyebabnya adalah asap hasil pembakaran.
Sedangkan untuk rekomendasi scale up, yaitu digunakan teknologi biofilter aerob untuk mengolah minyak goreng sebelum dibuang ke lingkungan dan pemanfaatan kembali menjadi sabun cuci piring. Hal ini disebabkan oleh kandungan asam lemak dari minyak sisa penggorengan yang cukup tinggi. Kemudian limbah air cucian beras diolah kembali lalu dijual kepada industri nata de leri, yaitu dengan menggunakan teknologi fermentasi karena air leri mengandung sakarida yang dapat digunakan untuk pertumbuhan Acetobacter pseudomonas dalam pembuatan nata. Selain itu juga dimanfaatkan menjadi pupuk organik karena air cucian beras masih memiliki banyak nutrisi yang baik untuk tanaman. Yang selanjutnya adanya cerobong asap untuk memfilter udara. Sehingga udara dari pembakaran dapat keluar serta polutan dalam gas dapat terurai dan terbuang menuju wilayah yang lebih luas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dea. Oke, selanjutnya adalah aspek tata letak. Aspek tata letak ditentukan menggunakan metode Activity Relationship Chart atau ARC, dibuat berdasarkan kode hubungan keterkaitan antar fasilitas, yaitu sebagai berikut. A sebagai mutlak, E sebagai sangat penting, I sebagai penting, O sebagai biasa, dan U sebagai tidak penting, dan X sebagai tidak yang diinginkan. Kemudian, pada bagian ARC di atas diurutkan proses produksi dari paling awal hingga paling akhir. Untuk menentukan simbol mana yang harus diberikan pada tiap kolom ARC ditentukan diperlukan pertimbangan dan alasan yang kuat. Kemudian setelah dilakukannya ARC, maka langkah selanjutnya adalah melakukan AAD atau Activity Allocation Diagram yang terdapat pada slide. Kemudian penentuan ARC pabrik Teng-Teng. Pada penentuan simbol ARC di atas memiliki beberapa alasan kedekatan hubungan yang harus dipertimbangkan, yaitu antara lain aliran informasi, urutan aliran kerja, aliran material, fungsi saling menunjang, tidak berhubungan, fasilitas yang saling terkait, dan pertimbangan keselamatan. Berikut ini merupakan ARC dan ADD pada pabrik Teng-Teng. Nah, ini merupakan layout dari ruang produksi di mana G adalah ruang pengemasan, F adalah pencetakan, E adalah tempat karamelisasi, A adalah tempat pencucian, B adalah tempat pemasakan, C adalah ruang pengeringan, dan D adalah ruang penggorengan. Kemudian layout pabrik Teng-Teng sebagai berikut, di mana kode A adalah musola, kode B toilet, kode C kantor, D kantin, E loading barang, F adalah parkiran karyawan, G adalah pengolahan limbah, H adalah taman, laboratorium adalah I, J adalah pos satpam, K adalah parkiran customer, L adalah kantor staff, M adalah ruang produksi, N adalah gudang bahan baku, dan O gudang penyimpanan hasil produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Safa. Baik, yang selanjutnya adalah utilitas. Utilitas sendiri merupakan sarana penunjang dalam proses produksi dan kegiatan lainnya di suatu perusahaan yang terdiri dari air dan juga listrik. Untuk air untuk proses produksi sendiri membutuhkan sebanyak 102 liter per harinya, sedangkan untuk air untuk sanitasi yaitu terdiri dari dua, yaitu sanitasi mesin dan peralatan yang dilakukan rutin setiap hari dan membutuhkan air sebanyak 10% dari volume tangki keseluruhan sehingga diperkirakan membutuhkan 100 liter per harinya. Sedangkan untuk sanitasi ruangan dilakukan juga setiap hari dan diperkirakan membutuhkan air sebanyak 350 ml untuk setiap meter persegi dengan luas ruang seluruh gedung diperkirakan 250 meter persegi, sehingga diperkirakan membutuhkan 87,5 liter per harinya. Kemudian ada air untuk keperluan karyawan, yaitu untuk buang air kecil, buang air besar, wudhu, dan cuci tangan setiap harinya, yang diperkirakan menghabiskan 750 liter per harinya. Yang kedua adalah listrik. Untuk listrik sendiri bersumber dari PLN atau perusahaan listrik negara dan juga generator sebagai cadangan listrik, di mana mesin dan alat elektronik lainnya yang berjumlah sekitar 64 membutuhkan sekitar 9.124 kW per hour, sedangkan 9,124 kW per hour. Sedangkan untuk penerangan pabrik yang ditentukan berdasarkan lumen membutuhkan 94,2 kW per hour setiap bulannya atau 1.130,4 kW per hour per tahunnya. Sedangkan untuk mesin dan peralatan, yaitu yang secara langsung berhubungan dengan proses produksi, yaitu sekitar 13 mesin dan peralatan membutuhkan sebanyak 452,074 kWh per bulan atau 5.424,888 kWh per tahun. Sedangkan untuk exhaust fan dan air conditioner atau AC membutuhkan 546 kWh per bulan atau 7,728 kWh per tahun. Sedangkan untuk keperluan kantor yaitu komputer dan printer membutuhkan listrik sebanyak 28,56 kWh per bulan atau 342,72 kWh per tahun. Berikut adalah tabel total daya yang diperlukan di pabrik Teng-Teng Kembar Arjuna. Sedangkan untuk total biaya utilitas listrik yang diperlukan tertera di layar. Nah, untuk total biaya utilitas yang diperlukan, pengeluaran per tahunnya untuk air adalah Rp0 karena air yang digunakan bersumber dari sumur pribadi, sedangkan untuk listrik sebesar Rp19.431.226,56 dan biaya utilitas yang dibutuhkan tertera pada layar. Untuk aspek selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ani.
Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau disingkat dengan K3. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam PP nomor 50 tahun 2012 atau disingkat dengan SMK 3. Tujuan secara keseluruhan dari SMK ini adalah dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Adapun kondisi saat ini, sistem manajemen K3 di industri tank-tank kembar Arjuna yakni yang pertama adalah pabrik tank-tank kembar Arjuna memiliki lingkungan kerja yang baik. Yang kedua, peralatan tajam seperti pisau tidak disimpan sembarangan sehingga risiko kecelakaan kerja dapat dihindari. Yang selanjutnya adalah peralatan kerja yang sudah usang maupun rusak dilakukan penggantian dengan baru secara berkala. Penggunaan mesin juga alat-alat kerja di lingkungan kerja telah sesuai dengan standar keamanan. Kemudian ada kondisi yang sangat krusial atau di mana kondisi belum memenuhi sistem ketiga, yaitu adalah para pekerja pada semua bagian produksi belum menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti masker, sarung tangan, sepatu boot, wear pack, apron, kacamata, pelindung helm, dan pelindung telinga selama proses produksi, sehingga keamanan para pekerja dalam menggunakan mesin maupun peralatan selama proses produksi belum terjamin. Adapun rekomendasi scale up aspek sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada industri tank-tank mengadopsi isi dari peraturan perundang-undangan maupun standar-standar internasional. Prinsip penerapan SMK 3 tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah komitmen dan kebijakan yang dilakukan berupa pembentukan panitia pembinaan keselamatan kesehatan kerja atau P23K. Tahap selanjutnya adalah perencanaan. Selain merumuskan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, penting pula dilakukan perencanaan kebijakan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kesesuaian implementasi sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja yang telah dibuat. Perencanaan yang dilakukan meliputi yang pertama adalah identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Identifikasi bahaya ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi bahaya kecelakaan kerja. Selanjutnya adalah perundang-undangan. Setiap rumusan perencanaan kebijakan mengacu pada suatu peraturan seperti UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, dan PP nomor 50 tahun 2012. Tahap selanjutnya adalah menentukan tujuan dan sasaran penerapan sistem manajemen keselamatan kerja atau SMK 3. Selanjutnya adalah tahapan ketiga dalam rekomendasi SKP ini adalah tahapan penerapan. Hal ini digunakan untuk memenuhi tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja. Maka dalam penerapan SMK 3 ini meliputi berbagai aspek penting dalam pelaksanaannya. Maka dilakukan beberapa tahapan perencanaan. Yang pertama adalah analisis kecelakaan kerja dalam area kerja. Berikut adalah contoh form penilaian atau analisis kecelakaan dalam area kerja. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi bahaya setiap area produksi dan departemen. Selain itu, menganalisis potensi bahaya yang terjadi. Jika sudah dibuat daftar tersebut, selanjutnya adalah membuat penyelesaian atau kontrol untuk menghilangkan potensi kecelakaan. Kemudian ada tahapan pelaporan. Dalam dokumen SMA 3 menekankan bahwa setiap pegawai yang mengetahui atau mengalami kecelakaan harus menginformasikan kejadian tersebut. Berikut di bawah ini merupakan contoh pengisian form yang memuat pelaporan kecelakaan kerja. Dalam form tersebut dijelaskan identitas dan kronologi kecelakaan yang terjadi. Yang kemudian tahap keempat adalah inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja. Pegawai Health and Safety Officer akan melakukan inspeksi ke seluruh area perusahaan, di mana inspeksi ini difokuskan pada penerapan SMK 3 di perusahaan dan kondisi bahaya kecelakaan. Berikut adalah contoh pengisian form inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Selanjutnya adalah audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Divisi Health and Safety Officer akan melakukan audit sistem SMK 3 ini yang dilakukan secara rutin selama 3 bulan. Selanjutnya adalah tindakan terakhir atau tindakan perbaikan pencegahan. Seluruh hasil temuan dari pelaksanaan inspeksi K3 akan didokumentasikan dan data yang digunakan untuk mengidentifikasi semua tindakan perbaikan dan pencegahan yang harus segera dilakukan. Nah, berikut adalah lampiran hasil desain SketchUp pabrik tank-tank kembar Arjuna setelah diberi hasil rekomendasi scale up. Next. Berikut adalah laboratorium, area pengolahan limbah, dan jembatan. Jembatan ini merupakan adalah akses yang digunakan untuk pengunjung yang akan melakukan kunjungan open kitchen. Next. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai rekomendasi scale up untuk industri tank-tank kembar Arjuna. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.